Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam komunitas belajar Banyuasin Cerdas ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu kami akan melakukan aksi nyata mengapa kurikulum harus berubah. Ya, ini adalah suatu pertanyaan yang luar biasa sebenarnya untuk kita semua. Nah, bagi kita sebagai seorang pendidik, perlu kita memahami apa alasan kurikulum itu berubah dan berubah, gitu ya. Nah, di sini sekilas saya ingin menyampaikan biodata saya, Bapak Ibu. Saya adalah guru SMP Negeri 5 Talang Kelapa, tutor Universitas Terbuka, trainer sertifikasi BNSP, ya, kompetisi pelatihan metodologi pendidikan. Peneliti utama lingkap publik independen, kemudian pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sebagai seorang penulis. Pendidikan terakhir S3 UIN Raden Patah, Prodi Pendidikan. Nah, itu sekilas tentang saya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu, sebelum kita membahas kenapa kurikulum itu bisa berubah-ubah gitu ya. Nanti kesannya ganti menteri berubah kurikulum, ganti presiden berubah kurikulum. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa itu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya. Jadi, tujuan pendidikan itu harus jelas ya Bapak Ibu. Jadi ada konsep yang bisa kita rangkai ya, sehingga tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai. Prosesnya apa gitu ya, harus kita olah, metodenya apa, modelnya apa, konsepnya apa gitu ya. Itu adalah bagian dari kurikulum. Nah, di sini kurikulum kita saat ini yang akan kita terapkan di sekolah-sekolah ya, yang diharapkan bisa menggantikan kurikulum K13 itu kurikulum merdeka. Ya, identik dengan merdeka belajar dan merdeka mengajar. Gitu. Merdeka belajar untuk siswa dan merdeka mengajar untuk para pendidik, gitu ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada perkembangan kurikulum di Indonesia ya. Sebelum kita memasuki tahap berikutnya, untuk memahami tahap berikutnya kita harus tahu dulu ada beberapa proses kurikulum. Ya, awalnya itu pada tahun 1945 Bapak Ibu, itu ada kurikulum rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai itu pada tahun 1947 direvisi kembali ya Bapak Ibu. Kemudian pada tahun 1964 rencana pendidikan sekolah dasar ya berubah. Nah, revisi kembali pada tahun 1968 itu kurikulum sekolah dasar ya Bapak Ibu. Nah, tahun 1973 kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP ya. Direvisi kembali menjadi kurikulum sekolah dasar pada tahun 1975. Berkembang kembali pada tahun 1984 itu kurikulum 1984. Revisi kembali pada tahun 1994 menjadi kurikulum 1994. Direvisi kembali menjadi ini kurikulum 1994. Kemudian ganti pada tahun 2004 itu rintisan kurikulum berbasis kompetensi ya, atau biasa kita sebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2006 itu berubah kembali, direvisi kembali menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang biasa kita sebut dengan KTSP Bapak Ibu. Tahun 2013 kurikulum K13 biasa kita sebut. Kurikulum 2013 sampai ya direvisi kembali pada tahun 2020 itu Bapak Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem memperkenalkan kurikulum merdeka, tapi pada saat itu masih digunakan untuk sekolah tertentu yaitu sekolah penggerak. Nah, dan sekarang pada tahun 2022 diharapkan kurikulum merdeka ini bisa diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia, menerapkan dalam setiap satuan pendidikan ya. Nah, untuk itulah perlunya ada
pemahaman ya dari kita semua, semua ekosistem ya yang ada di dunia pendidikan memahami apa sih yang dimaksud dengan kurikulum merdeka itu ya. Jadi bagaimana mengaplikasikan, implikasinya, aplikasinya bagaimana, implementasinya bagaimana. Nah, disinilah perlunya kita, utama lagi kita sebagai seorang pendidik dan setiap ya komponen yang ada di dunia pendidikan memahami maksud dan tujuan dari kurikulum merdeka ini. Nah, mengapa kurikulum berubah, Bapak Ibu? Ya, pendidikan kita saat ini sedang ramai ya tentang implementasi kurikulum ya merdeka dicetuskan oleh Mendikbud Nadiem Makarim ya. Nah, banyak isu mengatakan setiap ganti presiden, ganti menteri, maka kurikulum pun akan berganti ya Bapak Ibu ya. Nah, namun sebenarnya anggapan ganti menteri, ganti kurikulum itu sebenarnya tidak benar ya Bapak Ibu, tidak demikian sebenarnya. Ada anggapan yang keliru seperti itu ya. Jadi di sini kita sebagai salah satu bagian dari dunia pendidikan perlu menjelaskan apabila kita menemukan beberapa pihak yang menyampaikan hal tersebut. Ada 3 hal mendasar sebenarnya yang menyebabkan kurikulum itu diganti ya Bapak Ibu. Pertama, menyesuaikan perkembangan masyarakat. Kita sudah tahu bagaimana perkembangan masyarakat kita saat ini ya. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kurikulum mengadaptasi teknologi gitu ya. Kita tidak pernah berpikir bagaimana pandemik telah merubah banyak sekali ya proses pembelajaran. Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ya. Nah, namun banyak sekali hikmah dari COVID ini dalam segi positifnya tentunya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita terbiasa, peserta didik kita, guru-guru terbiasa dengan memadukan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar pada peserta didik kita ya. Ketiga, memenuhi kebutuhan murid. Saat ini murid semakin berbeda Bapak Ibu ya. Berbeda dengan zaman kita gitu ya. Nah, kondisinya dengan zaman dulu ya, sangat berbeda. Generasi sekarang cenderung ya digital, kritis, dan serba cepat. Kenapa? Karena kemajuan teknologi itu begitu cepat ya Bapak Ibu. Cukup kita klik, tekan, ketik, semua cari di Google ketemu gitu. Aplikasi apa bisa kita gunakan? Banyak sekali penemuan-penemuan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal bagaimana kita mengarahkan peserta didik kita untuk lebih cerdas menggunakan. Begitu juga kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kecerdasan kita memilih ya, selektif memilih perkembangan aplikasi tersebut yang bisa kita gunakan untuk mengajar di kelas-kelas, untuk mengkolaborasikan dalam kegiatan kita belajar dan mengajar ya Bapak Ibu. Maka kurikulum pun perlu didesain memenuhi kebutuhan murid ya, memenuhi kebutuhan perkembangan zaman, memenuhi kebutuhan dari masyarakat gitu. Itu yang real yang terjadi saat ini. Kemudian yang harus kita pahami itu ada 3 pilar pendidikan ya. 3 pilar dalam pendidikan itu yang pertama itu orang tua. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Sekolah dan masyarakat. 3 pilar ini tidak bisa satu sama lain itu tidak bisa terpisahkan Bapak Ibu ya. Nah, ketiga pilar pendidikan tersebut sama-sama memiliki peran yang sangat penting ya dan memiliki kontribusi yang ideal untuk membentuk karakter dan watak seseorang gitu. Apabila ia gagal dalam satu pilar pendidikan, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam dirinya gitu ya. Nah, kalau sekolah memberi kecerdasan intelektual, maka harus dilengkapi dengan kecerdasan yang lainnya, seperti kecerdasan nilai-nilai sosial, kemudian spiritual, karakter dan lainnya. Walaupun itu juga mungkin bisa juga kita dapatkan di sekolah gitu ya Bapak Ibu. Dan itu bisa didapatkan di pendidikan keluarga dan masyarakat gitu ya. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa pendidikan sekolah itu terstruktur ya Bapak Ibu, sistematis dan memiliki indikator yang jelas gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini untuk perbandingan Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus menyadari bahwa kurikulum itu berubah? Peringkat pendidikan Indonesia di dunia menurut UNESCO ini itu pada peringkat di bawah Thailand ya. Ya, namun kita di atas Laos gitu. Bisa kita lihat di sini Singapura yang tetap ya pertama ya di ASEAN, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Indonesia, Laos, Vietnam dan Kamboja. Dan kita berharap kita bisa lebih meningkatkan lagi ya indeks kompetensi kita ini di dunia paling tidak di dunia pendidikan ya. Nah,
ini menjadi apa, indeks ini bisa menjadi salah satu tolak ukur kita ya. Nah, kenapa kita perlu merubah kurikulum kita, gitu ya. Jadi kalau ada pendapat bahwa ganti menteri, ganti kurikulum itu perlu dipahami lebih dalam, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, perubahan kurikulum itu bersifat dinamis, ya, dan akan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks karakteristik peserta didik, ya. Jadi kita mengadaptasikan sesuai dengan konteks karakteristik peserta didik kita, gitu. Tidak bisa kita samakan, gitu. Bagaimana cara kita mendidik, yaitu anak murid kita itu di zaman 20 tahun belakang dengan di zaman saat ini, tentu berbeda ya. Kemudian kita harus bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta persaingan global. Ya, itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Makanya terjadilah ya perubahan-perubahan dari kurikulum, revisi-revisi dalam kurikulum. Jadi ini kata kuncinya perlu dipahami ya Bapak Ibu. Jadi tidak asal gonta-ganti kurikulum sebenarnya ya. Nah, dan terima kasih Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.